Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila, mahasiswi Hukum Kepailitan kelas A dengan NIM 201061182. Pada kesempatan kali ini, dalam tugas UAS ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi dalam RPS yang sudah kita bahas di perkuliahan lalu, yaitu berakhirnya PKPU. Nah, cara berakhirnya PKPU ini bisa ditempuh dengan jalur perdamaian, yaitu apa sih perdamaian? Perdamaian merupakan perjanjian antara debitur PKPU dengan para kreditornya, yang mana debitur PKPU akan mencoba menawarkan berbagai cara pembayaran sebagian atau seluruh utangnya untuk menghindari upaya kepailitan. Nah, perdamaian ini dapat diajukan oleh debitur pailit dengan cara mengajukan kepada pengadilan niaga, akan tetapi sebelumnya harus terlebih dahulu diadakan rencana perdamaian oleh para krediturnya. Nah, dalam rencana perdamaian ini, kreditur yang memiliki hak suara ialah kreditur konkuren, sedangkan kreditur yang memiliki hak istimewa tidak mendapatkan hak untuk bersuara dalam rapat rencana perdamaian ini. Nah, rencana perdamaian ini apabila nantinya disahkan akan bersifat mengikat bagi para seluruh kreditur, termasuk kreditur yang tidak memberikan suara maupun kreditur yang tidak menyetujuinya. Beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ini, yaitu pertama, pada pasal 265 dijelaskan debitur PKPU berhak mengajukan proses perdamaian pada kreditornya dalam saat mengajukan PKPU maupun setelahnya. Dan yang kedua, rencana perdamaian ini akan diterima oleh majelis hakim apabila yang pertama mendapatkan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui, dan kemudian seluruh kreditur konkuren ini secara bersama-sama bersuara atas 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui. Dan yang kedua itu, yang B, mendapatkan persetujuan 1/2 jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan jaminan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang pada keseluruhan juga mewakili 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui. Nah, usulan perdamaian ini sewaktu-waktu dapat berubah selagi belum diputuskan dan masih dalam proses negosiasi. Nah, perdamaian yang sudah diputuskan ini nantinya membutuhkan pengesahan dari pengadilan atau disebut homologasi dari pengadilan agar memiliki kekuatan hukum tetap untuk dapat dieksekusi. Nah, pengadilan dalam memeriksa permohonan homologasi ini bisa menerima maupun menolaknya tergantung dari apakah terpenuhinya seluruh syarat-syarat berakhirnya PKPU dengan cara perdamaian ini. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengkaji putusan pengesahan perdamaian homologasi dalam putusan nomor 183/PDT-PKPU/2019/PN Jakarta Pusat. Di sini ada PT Mulia Hasta Dharma selaku debitur yang memiliki 7 kreditor konkuren, yaitu PT Prakitri Hasta Dharma, PT Wiksa Intraco Energy, PT Sanjaya Energi Asri, Ibu Melinda Tiffany Mauna, PT Taksan Logo System, PT Huawei International, dan juga PT Huawei Tech Investment. Nah, jadi pada tanggal 19 September 2019, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusannya telah menetapkan bahwa PT Mulia Hasta Dharma sedang dalam keadaan PKPU, yaitu sudah berlangsung selama 43 hari, akan tetapi dalam proses PKPU tersebut ternyata PT Mulia Hasta Dharma mengajukan rencana perdamaian dengan para kreditornya. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2019, debitur dan para krediturnya ini melaksanakan rapat pembahasan rencana perdamaian di kantor tim pengurus PT Mulia Hasta Dharma. Kemudian mereka mencapai sebuah rencana perdamaian yang pada finalnya disepakati pada tanggal 29 Oktober 2019. Nah, tadi berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, diketahui bahwa akta perdamaian ini agar dapat mengikat dan berkekuatan hukum tetap harus melalui tahap homologasi. Maka dari itu, harus diperiksa terlebih dahulu nih oleh majelis hakim apakah PT Mulia Hasta Dharma dalam menentukan rencana perdamaian dengan para krediturnya telah memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mengkajinya berdasarkan syarat yang sudah ditetapkan oleh pasal 281 tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu rencana perdamaian dapat diterima apabila sedikitnya mendapatkan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui. Nah, faktanya pada kasus ini diketahui si PT Mulia Hasta Dharma ini memiliki 7 kreditur yang semuanya merupakan kreditur konkuren, dan ternyata dalam proses rencana perdamaiannya ini ketujuh
kreditur konkuren ini menghadiri rapat tersebut, akan tetapi hanya terdapat 5 kreditur konkuren yang menyetujui proses perdamaian, sedangkan 2 orang kreditur lagi tidak menyetujuinya. Akan tetapi dari hal itu dapat dihitung kalau hasil suara yang menyetujui rencana perdamaian itu sebesar 78% dan yang menolaknya ialah 22%. Maka dari itu majelis hakim berpendapat bahwa quorum dalam pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian telah terpenuhi, dan pada akhirnya Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan sah dan mengikat secara keseluruhan dan secara hukum perjanjian perdamaian antara PT Mulia Hasta Dharma oleh para krediturnya yang telah diajukan pada tanggal 29 Oktober 2019 itu. Dan yang kedua, Majelis Hakim menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh PT Mulia Hasta Dharma demi hukum berakhir. Dan yang ketiga, menghukum PT Mulia Hasta Dharma dan juga para krediturnya untuk memenuhi dan menjalankan isi perjanjian perdamaian tersebut secara utuh. Nah, itu dia yang udah saya coba bahas tentang berakhirnya tentang berakhirnya PKPU yang homologasinya itu diajukan oleh salah satu PT yang menjadi kreditur konkuren, yaitu PT Huawei Tech Indonesia, dan akhirnya mendapatkan persetujuan karena syarat-syaratnya telah terpenuhi. Jadi itu dia yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.